Allah. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita melanjutkan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu adalah thalabul ilmi, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tema kita pada malam hari ini adalah natijah dakwah sirriyah, yaitu hasil daripada manhaj dakwah sirriyah dalam periode awal kenabian Rasulullah SAW. Kondisi saat itu dan buah dakwah periode ini, Quraisy hanya mendengar kabar secara global. Jadi kalau kemarin kita sampaikan sistem markaz secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, termasuk juga pembinaan yaitu tarbiyah, semua itu diupayakan supaya tidak membuat orang Quraisy kaget. Dan strategi ini berhasil. Orang Quraisy mendengar kabar itu, tapi cuma ya global aja, nggak detail. Mereka belum peduli dan belum merasa terancam. Jadi mereka tahu ada gerakan, mereka tahu ada pengajaran, mereka dengar desas-desus itu. Cuma karena ya belum sampai pada taraf mereka terancam, jadi akhirnya mereka nggak terlalu peduli. Dianggap sesuatu yang akan hilang sendiri. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada yang menurut mereka serupa, yaitu keadaan para hunafa. Hunafa itu orang-orang yang mereka masih setia, masih lurus. Hunafa itu jamaknya dari kata hanif, yang masih lurus, mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim, atau juga mereka yang masih lurus mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa. Nah, jadi orang Quraisy nganggapnya udahlah biarin, itu sama aja. Dakwah tahap ini menghasilkan sekitar 40 orang yang masuk Islam, baik pria maupun wanita. Jadi kalau kemarin kita sampaikan dakwah sirriyah ini berlangsung selama 3 tahun, hasilnya itu adalah yang masuk Islam 40 orang, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, pria dan wanita. Banyak enggak, Pak? Ya, kalau secara jumlah enggak banyak kalau berdasarkan prosentase. Enggak banyak. 40 dibandingkan puluhan ribu, ya enggak banyak. Hanya 0, sekian gitu. Tapi jika 40 orang yang mereka masuk Islam di periode awal ini, para ulama menyebutnya sebagai qaidah sholabah, yaitu generasi inti, pilar utama dakwah. 40 orang ini luar biasa. 40 orang berkualitas.
Ya kalau kita coba pendekatan, misalnya hari ini yang hadir di kajian ini paling berapa ribu nih? Oh 2000. Ya 2000 dibandingkan jumlah penduduk Indonesia 275 juta ya sedikit. Tapi kalau 2000 berkualitas, Allahu Akbar, ya. Kalau 2000 berkualitas menjadi pilar utama dakwah, Allahu Akbar. Ya, kalau enggak 2200 turun ini. Kalau enggak 200 ini lebih dari itu. Banyak ini. Alhamdulillah, sampai gelar karpet tambahan. Artinya apa? Ini adalah kalau berkualitas. Jangan sampai udah sedikit nggak berkualitas. Nah, ini bahaya. Sedikit berkualitas. Ini yang dibangun oleh Nabi. 40 sahabat Nabi ini semuanya militan, semuanya berkualitas, semuanya top jempolan, semuanya grade A, ya, semuanya apa? Tipe nomor 1. Wah, ya, ini nggak main-main. 40 orang ini mengguncang kota suci Mekah. Dan yang menarik, ini kayaknya saya lihat beda-beda suku nih. Ada Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, Lampung, Palembang, campur ini. Hah? Belanda, temennya Tom Haye. Diaspora. Oh, namanya Belanda. Siapa Pak Haji? Oh, gitu. Oh iya. Masuk seluruh elemen masyarakat. Ini kita buatin tabelnya. Sahabat radhiyallahu anhum yang mereka masuk kategori, yang masuk di dalam awal-awal dakwah, itu ternyata tersebar di 10 kabilah Quraisy. Dari bangsa Quraisy 10 suku utama ada semua. Ini menjelaskan tentang syumuliyatul manhaj namanya. Kesempurnaan sebuah konsep berdakwah yang bukan hanya untuk Arab satu suku saja, tapi semua suku bisa terima. Dari Bani Hashim misalnya. Ini bisa tengok di sini. Ini Bani Hashim, suku utama jelas. Kenapa? Karena Nabi kita dari sini, gitu. Yang masuk Islam dari Bani Hashim ada Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Ada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau, kakaknya Ali. Ada Ummu Fadl binti Al-Haris, ini istrinya Abbas, ya. Ada Ubaidah bin Al-Haris, ini juga paman Nabi SAW. Ada Asma binti Umais, ini istrinya Ja'far. Ada Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya ibunda Khadijah itu masuknya Bani Asad.
Cuma karena dia menikah dengan Bani Hashim, pengelompokannya adalah ke Bani Hashim. Terus dari Bani Umayyah ada yang paling menonjol, Utsman bin Affan, ada Khalid bin Sa'id, ada Aminah binti Khalid, ada Hatib bin Amru, ada Abdullah bin Jahas. Siapa nih Abdullah bin Jahas? Saudara sepersusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Ahmad bin Jahas, saudaranya Abdullah bin Jahas. Nanti salah satu di antara adiknya Zainab binti Jahas, nanti tapi belum masuk Islam, itu diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diceraikan oleh yang namanya Zaid bin Harithah. Kemudian Bani Makhzum, ini suku yang besar juga. Bani Makhzum itu kalau bicara tokoh yang paling terkenal adalah Khalid bin Walid. Cuma era ini belum masuk Islam, belum. Khalid nanti masuk di tahun 7 Hijriah, dekat-dekat 8 Hijriah mau Fathu Mekah. Tapi kalau bicara suku yang paling terkenal dari Bani Makhzum, kita tahunya ada Khalid bin Walid. Tapi di periode itu yang sudah masuk adalah Abu Salamah, Ayas bin Abi Rabi'ah, Asma istrinya Ayas, Yasir bin Amir, Ammar bin Yasir, Sumayyah. Ini tiga, ini ada satu keluarga. Mereka ini dari Bani Makhzum, cuman dari strata yang paling rendah. Kenapa? Karena mereka adalah pelayan. Makanya nanti kisahnya bagaimana mereka disiksa oleh Abu Jahal. Ya, yang menyiksa adalah Abu Jahal. Yasir bin Amir, Ammar bin Yasir anaknya, Sumayyah adalah ibunya Ammar bin Yasir atau istrinya Yasir. Yasir dan Sumayyah gugur mati syahid karena meninggal disiksa oleh Abu Jahal. Dan tentu yang gak ketinggalan ada Al-Arqam bin Abil Arqam. Ayahnya Abil Arqam belum masuk Islam, yang masuk Islam baru Al-Arqam. Sekarang dari Bani Tamim. Sebenarnya kalau saya lebih suka menyebutnya Bani Taim ya. Tapi ada sebagian menyebutnya Bani Tamim, karena Bani Tamim itu ada dua. Ada yang dia adalah Yamani, ada yang dia adalah Bani Tamim Makki, dari Mekah. Tapi nggak apa-apa, sebagian ulama menyebutnya juga Bani Tamim. Tapi saya lebih mendekati itu, lebih senang menyebutnya Bani Taim, karena berbeda, supaya membedakan. Ini adalah suku yang menonjol juga, terkenal kalau bicara suku-suku yang paling mendekati Bani Hashim. Nah, walaupun memang gak semulia Bani Hashim, tapi karakteristik Bani Tamim atau Bani Taim itu memang dari dulu mendekati Bani Hashim. Orangnya gak lurus-lurus, dermawan-dermawan gitu. Yang paling terkenal adalah Abu Bakar bin Abu Quhafa, Abu Bakar As-Siddiq. Jelas itu. Kemudian siapa lagi? Sahabat yang juga dijamin masuk surga, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian ada budak sahaya yang dimerdekakan Abu Bakar, namanya Amir bin Fuhairah. Kemudian ada Bilal bin Rabah, budak yang dimerdekakan pula oleh Abu Bakar.
Jadi budak itu Pak, kalau misalnya dia dimerdekakan, itu sukunya ikut dengan yang memerdekakannya. Karena Amir bin Fuhairah dan Bilal bin Rabah ini dimerdekakan oleh Abu Bakar, maka sukunya mereka dimasukkan ke Bani Tamim. Kemudian ada Bani Adi. Bani Adi. Ada Adi. Kepala suku berarti ini. Kepala suku. Suku Adi. Insyaallah. Yang terkenal dari suku Adi itu apa? Bani Adi siapa? Umar bin Khattab. Cuma periode ini belum masuk Islam. Jadi yang paling terkenal Bani Adi itu ya Umar bin Khattab. Cuman belum masuk Islam di periode ini. Umar baru masuk tahun 5 kenabian. Termasuk yang terkenal berikutnya adalah Sa'id bin Zaid. Ini terkenal loh. Termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ini namanya Sa'id bin Zaid. Kenapa dimasukkan di Bani Adi? Karena dia memang orang Bani Adi dan menantu dari Bani Adi. Suaminya Fatimah binti Al-Khattab. Suaminya saudarinya Umar bin Khattab. Kemudian ada Amir bin Abi Rabi, Abdillah, Khalid bin Al-Bakir, Amir bin Al-Bakir, Iyas bin Al-Bakir. Ini 3 saudara, semuanya masuk Islam di periode itu. Walaupun keberadaan mereka jarang diekspos dalam sejarah. Suku yang keenam itu Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu suku yang juga menonjol. Ini sukunya ibundanya Rasul, Aminah binti Wahab. Ibunda Nabi itu dari Bani Zuhrah. Sahabat yang paling terkenal dari Bani Zuhrah adalah paman Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pamannya Nabi dari jalur ibu, walaupun itu sepupunya ibundanya Nabi, tapi panggilannya paman. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu menjalin kekerabatan dengan Nabi dari 2 sisi, termasuk dari ibunda Nabi, Abdurrahman bin Auf. Kalau sama Nabi sepupuan. Kemudian ada Umair bin Abi Waqqas, masih paman Nabi juga. Kemudian Al-Muttalib bin Azhar, dan juga ada Khabbab bin Al-Arm. Khabbab itu dia dari Bani Zuhrah juga, cuma dia mantan budak sahaya, punya keterampilan yaitu pandai besi, pintar bikin senjata. Kemudian suku berikutnya adalah Bani Sahab. Yang terkenal adalah Khunais bin Huzaifah. Ia adalah suami dari Hafsah binti Umar. Jadi Umar tuh belum masuk Islam. Putrinya Hafsah itu sudah masuk Islam di usia yang sangat belia, karena dia diperistri oleh Khunais. Kemudian ada Bani Jamuh. Ada Hatib bin Al-Haris, ada Fatimah istrinya, ada Khattab bin Haris, ada Fakihah istrinya, ada Asib bin Usman. Bani Asad, ada Zubair bin Awam. Ini masih saudaraan dengan ibunda Khadijah. Tapi Zubair bin Awam juga sepupunya Nabi juga. Kenapa? Karena ibundanya Sofia bibinya Rasulullah. Kemudian yang terakhir
Suku yang berikutnya adalah Bani Amir. Yang paling terkenal adalah pahlawan Abu Ubaidah bin Jarrah yang membuka Palestina. Kemudian Sulaid bin Amru. Jadi apa yang dihamparkan di depan ini, Islam walaupun hanya 40 orang awal, tapi menyelimuti atau menyebar ke seluruh elemen masyarakat, semua suku ada. Dengan arti bagaimana? Dengan arti bahwa Islam itu mudah diterima dimanapun. Kita nggak bisa menyepelekan makna suku itu. Allah menjadikan kita hidup bersuku-suku itu ada maksudnya. Tujuannya bukan untuk bercerai-berai. Selain lita'arofu adalah tujuannya untuk takaful, untuk saling mendukung satu sama lain. Baik, ini dari sudut pandang suku ya. Makanya Islam dimanapun akan sesuai dan relevan. Kenapa Islam selalu cocok dimanapun? Di Indonesia ya mayoritas, di Afrika ya mayoritas. Afrika itu juga basis Islam, walaupun sudah dijajah dengan sadis oleh Perancis, tapi tetap Islamnya sangat kuat. Di Eropa, di mana-mana itu Islam akan selalu relevan, cocok sepanjang zaman. Ini namanya sumuliyatul manhaj, manhaj dakwah Nabi yang selalu universal, bisa diterima oleh siapapun, dari suku apapun. Sekarang kalau dari sudut pandang tingkatan umur, walaupun nanti ada yang kemasukan ya, masuk ini kita bicara umur tapi bukan yang 40 sahabat Nabi karena perbedaan pendapat di sini. Kita tengok dalam karakteristik pemuda-pemuda muslim dalam sorotan sirah, termasuk yang 40 sahabat Nabi yang masuk Islam itu rata-rata adalah anak-anak muda. Ali dalam riwayat 10 tahun atau 8 tahun. Zubair itu dalam riwayat 8 tahun atau ada yang mengatakan beliau usianya 12 tahun. Ada Tolha bin Ubaidillah 11 atau 12 tahun. Ada Al-Arqam bin Abil Arqam 12 tahun. Abdullah bin Mas'ud 14 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Allah Akbar. Su'ud bin Rabi'ah 17 tahun. Abdullah bin Mas'ud 17 tahun. Ja'far bin Abi Thalib 18 tahun. Ini rata-rata. Kalau kita sebutkan semua ini, rata-rata adalah di bawah 40 tahun. Rata-rata. Yang paling tua itu cuman 2 saja. Hamzah bin Abdul Muthalib 42 tahun, paman Nabi. Kemudian Ubaidah bin Al-Haris, ini paling tua, yaitu adalah 50 tahun. Gimana Pak? Anak muda semua. Gimana ya jamaah kita ini anak muda semua kayaknya. Yang muda kayaknya Mas Adi aja. Kalau menurut takaran pemuda itu adalah 40 tahun ke bawah, ya masih banyak. Masih banyak yang lewat maksudnya. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas kita kurang anak-anak muda. Oh ini PR banget. Ke masjid-masjid itu ya pengajian tuh yang hadir yang sudah lewat usianya. Bukan melemah, bukan, tapi yang sudah ngerti kehidupan. Anak-anak mudanya enggak ada, jarang.
Makanya pemuda seperti Mas Adi ini perlu dijaga. Loh iya. Supaya apa? Memperbanyak anak-anak muda. Yang tua iya, militan, uangnya banyak, udah mapan, usahanya oke. Kelebihan yang tua itu, satu, udah mateng, ma'isyahnya sudah tetap, jadi nggak mikirin uang biasanya. Tapi kalau disuruh A, disuruh B, kesana kemari ya, ngelihat kondisi. Suruh kerja bakti, kerja paling ya kerokan di rumah. Tapi ingat, kita harus ada kolaborasi. Yang tua juga sangat penting, yang muda juga sangat penting. Tapi standarnya untuk menjadi agent of change, agen perubahan di sebuah peradaban itu memang rata-rata anak muda. Yang datang geruduk gedung gitu. Anak muda. Yang tua ngapain gitu, saya nyari duit dulu dah gitu kan. Nah kalau yang anak muda berangkat. Ini menunjukkan pentingnya barisan anak muda. Harus kreatif. Gimana caranya menjaring mereka anak-anak muda. Ya bapak-bapak yang sudah tua, ngambillah bawa 2 anak muda, atau anaknya atau ponaannya dibawa. Sekarang pembahasan tentang universalisme dakwah Islam. Kita bicara tadi tentang sumuliyatul manhaj. Bagaimana manhaj yang universal diterima di semua kalangan. Termasuk sumuliyatul zaman diterima di berbagai tingkatan umur, Pak. Jadi produk dakwah kita itu bukan hanya dari TK langsung loncat yang tua. Kita ada lost generation bahasanya. Ada generasi yang hilang. Kalau bicara TPA, anak-anak kecil itu sudah marak di mana-mana, di masjid, ya, jalanlah. Tapi kalau sudah lewat usia TPA, nah itu tuh, kemana larinya? Tahu-tahu yang aktif adalah di masjid yang sudah sepuh. Jadi ada lost generation di situ. Harusnya ada tingkatan umur, dakwah pada tingkatan umur. Produk kita itu. Untuk TPA ada, untuk usia SMP, SMA pelajar ada, mahasiswa ada, yang non mahasiswa ada, pengusaha ada misalnya. Wah, itu harusnya. Termasuk berbagai kelas sosial. Kalau Buddha ada Bilal, ada Abu Fakihah, ya, Ibnu Fuhairah tadi, ada juga Zaid bin Harisa. Kalau tingkat sosial lemah ada Ammar, Ibnu Mas'ud yang hanya mengembala kambing. Kalau keluarga Ammar pelayan, kalau Abdullah bin Mas'ud itu pengembala kambing. Kalau untuk kelas atas ya tentunya Abu Bakar, Utsman, Tolha, itu adalah orang-orang kaya, saudagar kaya raya. Sekarang sumuliyatul makan, artinya universal berbagai bangsa. Bilal itu bangsanya Habsyi sebenarnya, Afrika, Habasyah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dari namanya aja Ar-Rumi, walaupun nanti para ulama menyebutkan aslinya dia orang Arab tapi tinggalnya di Romawi, gaya bicaranya Romawi, badannya kayak orang Romawi. Ar-Rumi berarti apa? Eropa.
Dan kelak ada Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam, ini dari Persia, Abdullah bin Salam dari Yahudi. Artinya apa? Semua bangsa kena di situ. Termasuk diantaranya yang paling penting, Mbak, dakwah kepada difabilitas. Oh, kita belum nyentuh loh, Pak. Padahal mereka kaum difabilitas itu butuh. Contoh sahabat yang difabel siapa? Ada siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta, difabel, tapi jadi ulama, jadi muazzin yang kedua. Bahkan dia jadi dai dan diplomat mendampingi Mus'ab bin Umair. Dia beberapa kali menjadi wali kota Madinah, ditinggalkan Rasulullah waktu ditinggal Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Dan kita tahu semangat dia belajar sampai dia datang kepada Nabi. Dia nggak tahu Nabi dalam kondisi lagi menerima tamu, sehingga dia sedikit lancang. Nabi nggak suka, Nabi bermuka masam, tapi Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Turunlah surat Abasa. Gara-gara apa tuh? Abdullah bin Ummi Maktum pengen belajar tentang Al-Quran. Abdullah bin Ummi Maktum kan buta, nggak tahu. Nabi lagi sibuk. Tapi namanya orang difabel, ya dia wajar lah, nggak tahu kan gitu. Tapi Nabi sempat bermuka masam, sehingga dapat Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak? Jadi dakwah kita harusnya menyentuh kaum difabel. Sudah ada belum produk kita untuk tunarungu? Sudah ada belum produk dakwah kita untuk mereka yang tunawicara? Belum nyampe. Jadi kalau kita bicara program dakwah itu masih banyak PR-nya. Jadi nggak perlu rebutan, nggak perlu saing-saingan. Masih banyak lahan dakwah, nggak usah rebutan dan ribut terus. Banyak yang perlu diurusi. Demikian yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu Isya ya. Kita tunda dulu, tunda ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Langsung tutup. Oke, kita pending dulu. Insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya ya. Iya, ba'da Isya tanya jawab. Baik. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.